describe how the gains we make in artificial intelligence could ultimately destroy us. And in fact, I think it's very difficult to see how they won't destroy us or inspire us to destroy ourselves. A lot of people who work in artificial intelligence believe that artificial intelligence is 1,000 times smarter than we are. It will be moving at speeds that are 100,000 times as fast as we think, and it will be digesting information and data 1,000,000 times more than we can. And one of the things that worries me most about the development of AI at this point is that we seem unable to marshal an appropriate emotional response to the dangers that lie ahead. You see, right now there are people, doctors, judges, accountants, who are getting information from an AI system and treating it as if it was information from a trusted colleague. Not because of how often AI gets it wrong. AI researchers pride themselves in accuracy on results. It's how badly it gets it wrong when it makes a mistake that has me worried. These systems do not fail gracefully. So a lot of people ask, when is it going to happen? When is artificial intelligence going to be smarter than us people? Some people say 50 years. Some say 30 years. Some say 5 years. I say it already has surpassed us. If intelligence is just a matter of information processing, and we continue to improve our machines, we will produce some form of superintelligence. And we have no idea how long it will take us to create the conditions to do that safely. Let me say that again. We have no idea how long it will take us to create the conditions to do that safely. Berapa lama lagi AI akan mendisrupsi dunia? Berapa lama lagi robot-robot canggih tidak berperasaan ini akan menguasai kita? Dan kita belum benar-benar siap untuk menghadapinya. Deep Learning dan Generative AI telah mengalami kemajuan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya, lalu berubah menjadi ancaman bagi kita. Resiko pengangguran, ketidaksetaraan sosial, keamanan, privasi, dan etika telah menanti di depan mata. AI telah masuk babak baru, melangkah jauh dari sekedar teknologi pengenalan wajah atau suara. Halo, Wuling. Halo, Saya mau telepon istri. yang mana yang ingin Anda hubungi? Yang pertama. Oke, menghubungi istri kedua. Batalkan. Hai, di video ini saya akan coba menjelaskan topik mengenai AI yang telah memasuki era baru. AI yang semakin relevan, semakin mencengangkan, dan semakin dekat dengan kita. Saya akan mengulas revolusi AI, ancaman besarnya terhadap teknologi yang sudah mapan, serta potensinya untuk memusnahkan umat manusia dengan cara yang tidak pernah kita duga. Ini adalah cerita sekaligus peringatan tentang AI bagi kita semua. Mari kita mulai. AI atau Artificial Intelligence adalah bidang ilmu yang mempelajari cara menciptakan sistem yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Sejak era modern AI dimulai kembali pada tahun 90-an, terdapat banyak perkembangan menarik dan pencapaian baru yang mampu diraihnya. IBM's Deep Blue adalah komputer pertama yang mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. Setelah kalah dengan hasil 4-2 di tahun 1996, Deep Blue di-upgrade lagi secara besar-besaran dan kembali bertanding melawan Kasparov setahun berikutnya, tepatnya pada Mei 1997. Dalam pertandingan 6 babak tersebut, Deep Blue menang dengan hasil 3-5, 2-5. Kasparov he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother. Di tahun 2011, IBM kembali sukses dengan Watson yang berhasil mengalahkan 2 juara berturut-turut dalam permainan trivia kompetisi Jeopardy. Hello everyone. I'm Sophia from Hanson Robotics. Sophia adalah robot humanoid yang dikembangkan dengan AI oleh Hanson Robotics yang dirancang untuk memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan sembari meniru gerak tubuh dan ekspresi wajah manusia. Diaktifkan pada tahun 2015, Sophia menjadi robot pertama yang memiliki kewarganegaraan. Pada tahun 2017, Sophia menjadi warga negara Arab Saudi.
Selanjutnya ada AlphaGo, program komputer yang dikembangkan oleh Google DeepMind untuk memainkan permainan Go. Pada Maret 2016, program ini mengalahkan Lee Sedol, juara dunia Go 18 kali. Skor akhirnya adalah 4-1 untuk AlphaGo. Lalu sejak saat itu, kecepatan dari perkembangan AI melesat hingga berkali lipat dan mengubah segalanya. AlphaGo Zero is the strongest Go program in the world. It outperformed all previous versions of AlphaGo. Specifically, it defeated the version of AlphaGo that won against the world champion Lee Sedol, and it beat that version of AlphaGo by 100 games to 0. AlphaGo Zero merupakan AI yang belajar sendiri cara untuk bermain Go. Hanya dalam 3 hari, AlphaGo Zero berhasil mengalahkan AlphaGo. Dalam 40 hari, AlphaGo Zero berhasil menguasai semua pengetahuan tentang permainan Go yang dikembangkan oleh manusia selama 3.000 tahun. Artificial intelligence is software that writes itself. It writes its own updates. It renews itself. We normally tend to think of software as stuff that we created and that we wrote, and the machines do what we tell them to do and we own it. This is not any longer true. It writes itself at speeds that we can hardly comprehend, and people who write it know that you can't take it apart again and figure out what it's done. It writes independently, autonomously. It develops its own way of thinking, and there are dangers associated with that. AI bukan lagi tentang membuat atau mengajari mesin untuk berpikir seperti manusia, melainkan tentang bagaimana ia mampu menciptakan kecerdasannya sendiri dengan kecepatan di luar nalar. Deep Learning merupakan AI paling canggih saat ini. Deep Learning adalah sebuah metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf yang sangat dalam untuk mengenali pola data dengan algoritma yang terinspirasi dari struktur otak manusia, memungkinkannya untuk belajar sendiri dan meningkatkan keterampilan secara mandiri. Dan tidak seperti AI yang mengalahkan manusia di papan catur, di permainan Go, atau robot yang mampu berbicara dengan ekspresi wajah yang aneh, yang membuat kita tercengang, lalu segera lupa keesokan harinya. Beberapa teknologi Deep Learning kini sudah dapat kita nikmati dan temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti chatbots, self-driving car, virtual assistants, robot industri, language models, dan lain sebagainya. Namun di antara semua itu, revolusi teknologi terkait penggunaan artificial intelligence dengan algoritma pembelajaran tanpa pengawasan kemudian bergeser kepada generative AI yang seketika menarik perhatian dunia. Generative AI atau Gen AI adalah jenis AI yang dapat menghasilkan karya digital baru, baik itu dalam bentuk teks, foto, musik, video, ataupun kode pemrograman. Gelombang produk berbasis generative AI telah tumpah ke dalam ceruk pasar tanpa dapat dibendung lagi, menjelma primadona baru di dunia teknologi. Kegunaannya yang praktis, relevan, dan dapat dipakai oleh siapa saja, melahirkan terobosan yang berpotensi menjadi sebuah game changer, mengubah cara kita menghasilkan dan membuat konten yang berdampak langsung bagi kehidupan, bisnis, dan sebagian besar pekerjaan kita. Alarm tanda bahaya telah dinyalakan. Di Menlo Park, California, 2 founder dipaksa turun gunung untuk membantu CEO perusahaan. Mereka adalah Larry Page dan Sergey Brin, serta CEO Google Sundar Pichai yang sedang bersiap menabuh genderang perang. Bagaimanapun juga, lawan tangguh telah dilahirkan. Sebuah monster yang berpeluang untuk menghancurkan kerajaan bisnis nilai 1,2 triliun US dollars yang telah kelewat lama duduk di atas singgasananya. Dan tentu saja, apapun yang mengganggu Google bisa jadi mengganggu kita. Apapun yang mendisrupsi Google akan mendisrupsi kita. Tanpa bermaksud mengacukan yang lainnya, mari kita membahas ChatGPT. Sudah sejak lama, manusia terobsesi dengan mesin ajaib yang mampu menjawab segala pertanyaan yang kita punya. Dan selama belasan tahun, Google adalah mbah kita semua. Apapun yang kita masukkan ke dalam kolom pencarian dapat terjawab dalam sekejap. Namun standar kita tentang mesin ajaib itu sebentar lagi barangkali berubah. ChatGPT adalah model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan ataupun perintah teks yang dikembangkan oleh OpenAI. Ditenagai oleh model bahasa transformer terbesar yang pernah dirakit, GPT 3.5, dengan lebih dari 175 miliar parameter, ChatGPT mampu menjawab hampir semua pertanyaan dengan tanggapan yang sangat fasih, sesuai dengan konteks dan gaya bahasa manusia. Membuat kode apapun yang kita inginkan dalam berbagai bahasa pemrograman, menulis cerita sebelum tidur, mengerjakan PR, mengarang puisi,
dan hal lain yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tidak seperti Google, ChatGPT adalah sebuah chatbot yang dapat diajak untuk berdialog dalam bentuk percakapan yang ringkas dan langsung. Format ini memungkinkan chatbot untuk menjawab pertanyaan lanjutan, mengakui kesalahannya, menantang premis yang salah, dan menolak permintaan yang tidak pantas. Maka tidak mengherankan jika ChatGPT mampu melampaui pencapaian dari semua teknologi yang pernah ada sebelumnya. Diluncurkan pertama kali kepada publik di November 2022, hanya butuh waktu 5 hari bagi ChatGPT untuk meraih 1 juta pengguna pertamanya. Sebagai perbandingan, untuk mencapai 1 juta pengguna, Instagram membutuhkan waktu 2,5 bulan, Spotify membutuhkan waktu 5 bulan, Dropbox 7 bulan, dan Facebook 10 bulan. Secara prinsip, Google dan ChatGPT memang merupakan dua layanan yang sama sekali berbeda. Namun apa yang berada di belakang layar mungkin akan membuat kita berpikir ulang. Microsoft telah mengumumkan investasi miliaran dolar ke OpenAI, pengembang ChatGPT, dan berencana memasukkan teknologi tersebut ke dalam ekosistem produk yang mereka miliki. Salah satu rencana yang paling menarik adalah membuat browser Bing dan menyuntikkan ChatGPT ke dalam mesin pencari miliknya yang dikabarkan akan segera meluncur pada akhir Maret. Bing sendiri merupakan mesin pencari milik Microsoft setelah 3 mesin pencari terdahulu miliknya, Live Search, Windows Live Search, dan MSN Search, harus dibunuh karena gagal bersaing dengan Google. Bukan rahasia apabila sejak lama Microsoft memiliki obsesi untuk mengalahkan Google. Bahkan anekdot di kalangan pengguna internet pernah menyebutkan Bing sebagai singkatan dari But I'm Not Google. Kini saatnya tiba, barangkali jadi senjata terbaik yang pernah ada. Jika berhasil, Microsoft berpotensi tak hanya membunuh Google, tetapi sekaligus menghancurkan Chrome dalam sekali tembak. Terdengar mengerikan dan tidak masuk akal, bukan? Sabar, sebentar lagi saya akan menjelaskan hal yang lebih mengerikan dan tidak masuk akal tentang apa yang dapat dilakukan AI terhadap umat manusia. Kita pasti setuju, jika digunakan dengan tepat dan bijaksana, AI adalah teknologi yang sangat membantu kita di berbagai bidang dan dapat meningkatkan produktivitas. Tapi kita juga harus setuju jika kita kemungkinan besar belum benar-benar siap untuk menghadapinya. Kemajuan AI yang begitu dramatis telah memunculkan sejumlah kekhawatiran. Berdasarkan penelitian Brookings Institution 2019, terdapat 36 juta orang yang pekerjaannya rawan digantikan oleh otomatisasi. Lalu setidaknya ada 70% dari pekerjaan mereka, mulai dari penjualan, analisis pasar, sampai pekerjaan di gudang, bisa dilakukan oleh AI. Meskipun AI juga disebut bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun lapangan pekerjaan yang diciptakan tak bisa menutup lapangan pekerjaan yang dihilangkan oleh AI. Sebuah survei terhadap pakar AI yang dilakukan oleh Julian Michael di New York University Center for Data Science bahkan mengungkapkan 36% dari mereka berpikir AI berpotensi memicu bencana besar sebelum 2030. Selain itu, berbagai masalah seperti pelanggaran privasi, deepfake, kesenjangan sosial, serta penyalahgunaan juga menjadi bermacam hal yang dicemaskan banyak orang. Namun hal paling serius di antara semua masalah yang menyeruak ke permukaan adalah kemusnahan manusia. Kita mungkin bertanya, tapi bagaimana itu dapat terjadi? Bagaimana mungkin mesin yang kita ciptakan justru berbalik menyerang kita? Kita membayangkan adegan manusia bertarung dengan robot. Kita membayangkan drone yang berbaris rapi, memiliki teropong yang bernas, bersenjata laser, membidik, dan bersiap membunuh kita. Well, itu mungkin saja terjadi, tapi bukan itu. Sejumlah studi terbaru mengenai AI mengaitkannya dengan bencana eksistensial yang mengancam umat manusia. Sayangnya, kemajuan, kecerdasan, dan kecepatan AI, serta atas nama objektivitas dan netralitas mesin, bukan tak mungkin membuat banyak orang mempercayainya begitu saja. This is a dog that has been misidentified as a wolf by an AI algorithm. But what does this mean in the real world? The Compass criminal sentencing algorithm is used in 13 states to determine criminal recidivism, or the risk of committing a crime again after you're released. ProPublica found that if you're African American, Compass was 77% more likely to qualify you as a potentially violent offender than if you're Caucasian. Now, you may not care about this because you're not facing criminal sentencing. But what if I told you that black box AI algorithms like this are being used to decide whether or not you can get a loan for your house, whether you get a job interview, whether you get Medicaid? Would you want the public to be able to inspect the algorithm
that's trying to make a decision between a shopping cart and a baby carriage in a self-driving truck. The same way the dog-wolf algorithm was trying to decide between a dog or a wolf. Are you potentially a metaphorical dog who's been misidentified as a wolf by somebody's AI algorithm? Kita terus terobsesi untuk menciptakan mesin ajaib yang semakin cerdas, yang tidak dapat melakukan kesalahan. Kita terus saja mengembangkan algoritma yang memiliki sistem berpikir seperti manusia, tetapi lupa mengembangkan kecerdasan di dalam diri dan masyarakat kita. Kita tidak peduli fakta tentang AI yang dibangun dengan mereplikasi dunia yang tidak sempurna, berlatih dan belajar menggunakan dataset yang tidak selalu dapat dibuktikan kebenarannya. Sebab jika terjadi kesalahan, kita lebih memilih untuk memakluminya sebagai mesin, lantas memberikannya waktu untuk belajar kembali, bahkan menyokongnya dengan semakin banyak sumber energi untuk membawanya ke titik di mana AI dapat diapresiasi atas apa yang mampu dilakukannya. Pada akhirnya, kita akan dijejali oleh berbagai produk cerdas yang tak lagi menuntut kecerdasan, dicekoki dengan mesin berpikir yang tak lagi mengharuskan kita untuk berpikir. Begitulah, jika tidak dikendalikan dan digunakan secara bijak, AI akan mengambil alih sebagian besar pekerjaan kita, menguasai kita, mengatur persepsi kita, mengamplifikasi ketidaksempurnaan kita, memusnahkan kita. Sebab memang, apapun yang membuat kita tak lagi berpikir akan mengancam eksistensi kita. Apapun yang tidak kita kendalikan akan mengendalikan kita. Saya, Rianto Astono.